Halo, perkenalkan nama saya Jessica Setiahini Agus Lelahi dengan NIM L1A118025 dari Fakultas Pertanian Prodi Kehutanan Universitas Jambi 2018. Baiklah, di sini saya akan sedikit membahas tentang silvikultur hutan mangrove yang merupakan video pembelajaran silvikultur hutan alam. Pedoman sistem silvikultur hutan mangrove. Pengertian hutan payau, hutan mangrove ataupun hutan bakau, dan juga disebut hutan payau, adalah tipe hutan di sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut, tergenang saat pasang, dan bebas genangan saat surut. Substrat, tempat tumbuh umumnya lumpur, dan hutan ini menyebar dari kawasan tropis sampai subtropis. Komposisi jenis hutan mangrove tergantung pada tanahnya, intensitas genangan, dan salinitas air laut. Distribusi jenis dari laut ke daratan adalah Suneracia sp, Avicennia sp, Bruguera sp, Rhizopora sp, Seriop sp, Lumicera sp, dan Silocarpus sp. Rhizopora, Bruguera, dan Seriops, yang ketiganya termasuk famili Rhizoporaceae, merupakan jenis yang jumlahnya paling banyak dan kayunya mempunyai nilai ekonomi paling tinggi. Famili Rhizoporaceae relatif sudah diketahui teknik silvikulturnya. Tujuan pengusahaan. Pengusahaan hutan mangrove terutama ditunjukkan untuk penghasilan kayu sebagai bahan pembuatan arang, kayu bakar, dan serpihan kayu atau chips. Secara ekologi, hutan mangrove berfungsi sebagai tempat berbiak, tempat berlindung, tempat mencari makan berbagai biota laut, mencegah abrasi, mencegah intrusi, mencegah perkembangbiakan nyamuk, dan sebagai stabilisator ekosistem perairan. Sistem silvikultur hutan mangrove. Sistem silvikultur yang dipakai pada pengusahaan hutan mangrove adalah sistem pohon induk atau mother trees method. Pada sistem ini ditinggalkan pohon-pohon induk sebagai sumber regenerasi untuk menghasilkan generasi berikutnya. Pemeliharaan meliputi penjarangan, pembebasan, pemerkayaan, dan perlindungan hutan. Dengan begitu, pada siklus tebang berikutnya diperoleh kembali tegakan hutan dengan komposisi seperti semula, dan potensi alam lainnya dapat dipertahankan. Sistem silvikultur ini terutama ditunjukkan untuk famili Rhizoporaceae. Wilayah kerja pengusahaan hutan mangrove. Hutan mangrove yang diperkenankan diusahakan adalah hutan produksi dengan lokasi mulai dari 50 meter dari tepi pantai dan 10 meter dari tepi sungai. Alur air atau jalan raya. Bagian yang tidak ditebang tidak boleh diganggu. Pada Kepres 32 garing 1990 tentang pengelolaan kawasan hutan lindung dan Undang-Undang Nomor 32 garing 2011 tentang lingkungan hidup. Pada hutan mangrove harus ada jalur hijau ataupun green belt selebar 130 kali tunggang pasang air laut. Rencana kerja pengusahaan hutan mangrove. Pengusahaan hutan mangrove dilakukan berdasarkan rencana kerja atau bagan kerja yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Jenis, bentuk, dan isi rencana kerja tersebut disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua yaitu persiapan sebelum penebangan. Persiapan sebelum penebangan antara lain yaitu inventarisasi. Maksudnya adalah untuk mengetahui keadaan pohon, permudaan fisik lapangan, dan sosial ekonomi di sekitar hutan. Tujuannya untuk menetapkan tindakan penebangan atau penjarangan sebagai bahan untuk menyusun rencana kerja. Objek inventarisasi yaitu semai, yaitu permukaan yang tingginya kurang dari 1,5 meter. Yang kedua yaitu pancang.
permudaannya lebih besar dari 1,5 meter dengan diameter kurang dari 10 cm. Selanjutnya yaitu pohon. Pohon yaitu tumbuhan dengan diameter 10 cm atau lebih diukur pada 20 cm di atas pangkal akar tunjang atau banil. Inventarisasi pohon dilakukan dengan metode systematic strip sampling. Jalur inventarisasi 10 meter, yaitu 5 meter ke sebelah kiri dan 10 meter sebelah kanan rintis. Rintis pertama ditetapkan secara acak. Jarak jalur rintis 200 meter dengan arah memotong garis perbedaan pohon. Semua pohon dalam jalur rintis dicatat jenis dan diameternya. Inventarisasi permudaan dilakukan dengan metode systematic plot sampling. Semai dicatat jenis dan jumlahnya pada petak berukuran 2 x 2 meter. Petak dibuat setiap jarak 100 meter dengan posisi berseling dengan arah rintis. Pancang diamati pada petak 5 x 5 dengan jarak 100 meter posisi berseling rintis. Yang selanjutnya pengolahan data. Nama jenis dibedakan kelompok Rhizoporaceae dan non-Rhizoporaceae. Volume pohon dihitung berdasarkan tabel isi jenis. Volume dikelompokkan kelas diameter 10 sampai 20 cm, 21 sampai 30 cm, 31 sampai 40 cm, dan lebih besar dari 40 cm. Penataan hutan. Pemberian tanda batas, yaitu patok cat merah setiap 100 meter, atau pohon dicat merah setiap 25 meter. Pembagian wilayah kerja dibagi ke dalam kelas perusahaan hutan dan unit kerja tata tahunan. Diperlukan untuk pengaturan pelaksanaan dan pengawasan tata tempat, waktu, administrasi penebangan, dan pengaturan pemeliharaan hutan. Pembagian kelas perusahaan menurut komposisi, umur, dan tujuan. Kelas hutan mangrove lindung yang tidak boleh diganggu. Kelas hutan Rhizoporaceae yang termasuk dalam kelas perusahaan ini yaitu Rhizopora, Bruguera, Seriops. Kelas hutan mangrove bukan Rhizoporaceae. Kelas hutan Rhizoporaceae dibagi ke dalam kelas hutan mangrove masa tebang yang belum pernah ditebang atau 30 tahun setelah ditebang. Kelas hutan mangrove dewasa yang merupakan bekas tebang yang belum masa tebang atau berumur 10 tahun atau lebih. Kelas hutan payau muda, yaitu bekas tebangan berumur kurang dari 10 tahun. Dan yang terakhir yaitu kelas hutan mangrove rusak yang tidak punya cukup permudaan dan pohon induk. Pada areal kerja kelas hutan itu dipetakan dengan skala 1:10.000. Pembagian ke dalam unit kerja tata hutan. Wilayah kerja dibagi dalam areal kerja 5 tahunan untuk siklus 30 tahun. Areal kerja 5 tahunan dibagi lagi ke dalam areal kerja 1 tahun. Areal kerja 1 tahun dibagi ke dalam blok-blok dengan luas blok 100 hektar. Setiap blok dibagi ke dalam petak-petak dengan luas petak 10-50 hektar. Batas blok sedapat mungkin batas alam, sungai, alur air, atau pantai. Tiap blok dan petak diberi nomor kode dan dilukiskan di atas peta dengan skala 1:10.000. Selanjutnya yaitu penyusunan rencana kerja. Rencana kerja disusun berdasarkan atas hasil inventarisasi, disusun dalam bagan kerja dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Selanjutnya ada penunjukan pohon induk. Jenis yang ditunjuk sebagai pohon induk adalah Rhizopora, Bruguera, dan Seriops. Jumlah pohon induk 40 batang per hektar dengan jarak rata-rata 17 meter. Pohon induk berdiameter minimal 20 cm, diukur 20 cm di atas banir pohon induk, harus berbatang lurus dengan tajuk lebat dan sehat. Pohon induk diberi nomor urut dan nomor petak.
pohon induk dilukiskan pada peta dengan skala 1:10.000. Penebangan pohon dan pengeluaran kayu, batas diameter, peralatan, dan siklus tebang. Pohon yang boleh ditebang bila telah berdiameter 10 cm. Peralatan yang digunakan hanya parang, kampak, dan gergaji mesin. Siklus tebang ditetapkan 30 tahun, atau bisa disesuaikan dengan tempat tumbuh, tujuan pengusahaan, dan ekologis setelah mendapat persetujuan instansi yang berwenang. Sistem penebangan. Penebangan dilakukan dengan meninggalkan pohon induk 40 batang per hektar. Setelah penebangan, areal hutan ditutup terhadap penebangan. Pada umur 15-20 tahun setelah penebangan, dilakukan penjarangan dan ditutup kembali dari penebangan sampai berumur 30 tahun. Usaha pencegahan kerusakan hutan. Pada waktu penebangan, pembagian batang dan pengeluaran kayu dicegah terjadinya kerusakan terhadap pohon induk. Permudaan dan tanah hutan dengan cara terlebih dahulu menetapkan arah rebah pohon yang tepat, tidak menarik pohon yang tersangkut, dan tidak menebang permudaan kayu jenis Rhizoporaceae. Pengeluaran kayu dilakukan melalui sungai, alur air atau parit dengan lebar 1,5 meter, atau dengan lori melalui jalan rel. Penentuan arah rel atau parit ditetapkan dengan cermat dan jarak antar rel yaitu kurang dari 200 meter. Luas tempat penimbunan kayu atau TPN termasuk pembakaran arang dibatasi 0,1 hektar per 10 areal penebangan. TPN dan jalan pengeluaran kayu digambarkan dengan skala 1:10.000. Pemeliharaan bekas tebangan. Yang pertama yaitu penjarangan. Penjarangan merupakan menebang sebagian pohon untuk memperlebar jarak antar pohon sehingga pertumbuhan yang tinggal menjadi lebih baik. Penjarangan dilakukan 1 kali pada umur 15-20 tahun setelah penebangan atau jika hasil inventarisasi sudah lebih dari 1.100 pohon per hektar. Yang ditebang pada penjarangan adalah pohon yang tumbuhnya tertekan, batangnya jelek, atau terkena serangan penyakit. Penjarangan dilakukan dengan meninggalkan sekitar 1.100 pohon per hektar. Pada waktu penjarangan, pohon induk dapat ditebang. Yang kedua yaitu pembebasan dari tumbuhan pengganggu. Pada waktu penjarangan, tumbuhan pengganggu seperti tumbuhan pemanjat, pakis, dan jenis pohon yang kurang mempunyai nilai ekonomis ditebang atau dimatikan. Yang ketiga ada pengayaan. Areal yang rusak seperti bekas tebangan, kiri kanan rel, atau parit bekas TPN, pondok, dan sebagainya yang belum ditumbuhi permudaan, harus ditanami jenis-jenis Rhizoporaceae. Cara penanaman. Yang pertama, pembersihan lapangan dan pemasangan air, pembersihan jalur selebar 1 meter, jarak antar jalur 2 meter, dan arah melintang searah pasang. Pada jalur pasang, dengan jarak 2 meter sebagai tempat penanaman. Pengumpulan buah. Buah atau benih dari famili Rhizoporaceae dipetik dari pohon induk sebagai bahan perbanyakan tanaman, lalu disimpan 10-15 hari di bawah tegakan. Penanaman buah yang diambil ditanam pada posisi ditancapkan ajir. Penyiangan. Dilakukan pembersihan gulma pada umur 2 tahun. Perlindungan hutan. Hutan dan tanah hutan dilindungi dari penebangan liar, penyerobotan tanah hutan, hama, dan penyakit dan sebagainya. Baiklah, itulah sedikit penjelasan tentang sistem silvikultur hutan mangrove dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat menambah sedikit wawasan kita. Terima kasih.